Waktu yang sangat baik untuk sunat adalah di saat anak liburan sekolah. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapat. Buat gerak sedikit aja kesakitan, jalannya ngegeng ya. Nah kalau sekolah tentu tidak elok kalau jalan dengan ngegeng ya, artinya ngangkang gitu. Nah, nanti teman-temannya ngaruh-ngaruhi kalau jalan biasa kesakitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman dalam channel Markes Mudah, materi kesehatan mudah. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan materi tentang sunat, yaitu apa yang harus dilakukan ketika kita di saat liburan. Selain berlibur, selain berkumpul dengan keluarga, maka acara yang sangat baik dilakukan oleh keluarga ketika mempunyai anak sudah saatnya sunat adalah melakukan sunat atau menghitankan anaknya yang sudah usia cukup untuk sunat, atau bahkan masih bayi pun sebenarnya bisa. Bahkan lebih mudah, lebih cepat sembuh, lebih minim risiko terjadinya berbagai macam hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi fimosis ketika sudah lebih besar. Kadang ada anak yang bayinya bagus, kencing lancar, tapi ketika sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terjadi fimosis, yaitu perlengketan antara kulit penis bagian ujung dengan kepala penis sampai dia tidak bisa kencing sama sekali. Ini yang berat, ini adalah fimosis. Risiko itu tidak terjadi ketika sudah sunat di usia dini. Nah teman-teman sekalian, fimosis bisa juga menyebabkan terjadinya berbagai masalah. Di antaranya adalah mengganggu pertumbuhan ketika terjadi sering infeksi, sering demam ya. Di antaranya adalah infeksi saluran kencing. Ini akan menghambat pertumbuhan, sehingga kadang banyak pernyataan yang kebalik. Jangan sunat di waktu kecil, nanti kunteten atau tidak bisa tumbuh dengan baik. Justru kebalikan ya. Orang yang sunat di usia dini, maka risiko terjadinya kunteten akibat sering demam, akibat sering terjadinya infeksi saluran kemih bisa tercegah dengan sunat di usia dini. Nah teman-teman sekalian, kembali ke topik awal ya. Kenapa kita atau orang tua sering menyarankan agar sunat dilakukan pada usia dini? Itu tadi diantaranya adalah lebih cepat sembuh, lebih mengurangi atau meminimkan risiko terjadinya fimosis dan infeksi saluran kemih. Juga sebagai bagian dari anjuran Nabi adalah sunat itu sebenarnya dianjurkan di saat usia 7 hari ya. Bahwa diantara sunnah itu adalah menyunatkan anak pada usia 7 hari, mengakikoi dan memberikan nama kepada anak tersebut. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan waktu ya, waktu sunat. Apakah di waktu dia sibuk, di waktu sekolah, atau di waktu libur? Maka kalau pilihannya itu adalah waktu yang sangat baik untuk sunat adalah di saat anak liburan sekolah. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan ketika anak liburan sekolah dia menjalankan sunat. Yang pertama, orang tua biasanya tidak ingin anaknya ketinggalan belajar. Jadi ketika anak sunat, nanti rewel, kesakitan, nanti dia harus izin sekolah, nanti pelajarannya ketinggalan. Dan anak yang pandai, yang senang belajar juga tidak mau kalau sunat pas sekolah nanti ketinggalan pelajaran, nanti PR-nya banyak ketinggalan, banyak yang tidak tahu. Ini kadang seperti itu. Kecuali anak-anak yang tidak suka belajar, yang cuek dengan pelajaran, kadang tidak peduli ya. Ya kita tidak menginginkan seperti itu. Itu yang pertama, agar anak tidak ketinggalan dalam pelajaran. Kemudian yang kedua, agar anak itu lebih banyak kesempatan untuk istirahat. Jadi habis sunat biasanya mengalami nyeri, sakit, walaupun sunat sekarang banyak sekali modelnya. Dengan mengatakan tidak ada nyeri sama sekali pas disunat, bener. Pas disunat tidak nyeri ya. Di bios pun sekarang sudah minim nyeri dengan alat-alat yang canggih ya. Dengan di bios salep lebih dahulu, dengan diberikan injeksi tanpa jarum suntik seperti yang saya sendiri lakukan ya. Itu sudah melakukan itu dengan alat-alat canggih sehingga biusnya minim nyeri, sunatnya sudah tidak boleh nyeri. Nah setelah sunat pun beberapa saat sudah tidak nyeri, tapi nanti setelah biusnya hilang semuanya ya ada nyeri-nyeri lah. Khususnya ketika banyak aktivitas, tentu saja ada obat untuk mengurangi nyeri. Tapi kalau Anda istirahat, Anda tidak banyak aktivitas, Anda tidak sekolah, tentu akan lebih nyaman, akan sangat nikmat sekali. Anda senang sudah sunat, Anda menikmati liburan di rumah ya. Beda dengan Anda harus sekolah, ini risikonya besar ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua ya,
Tadi yang pertama agar tidak ketinggalan pelajaran, yang kedua bisa istirahat lebih banyak, yang ketiga juga untuk meminimalkan risiko terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kita tentu tidak bisa mengontrol anak itu bermain dengan siapa, dengan teman yang baik apa yang jahil, yang sering nakal ya, atau mungkin dia sengaja napuk bagian penis yang disunat, atau mungkin ya kena benturan dan sebagainya. Itu di luar prediksi, kadang seperti itu, kena bola ya, tanpa sengaja. Temannya sedang main bola di lapangan sekolah, bolanya nyelonong ke bagian itunya ya yang disunat. Nah, tentu sangat sakit sekali dan bisa terjadi perdarahan. Ini risikonya lebih besar terjadi pada anak yang mengalami sunat di saat sekolah daripada yang tidak sekolah. Nah, ini waduh lepas nih. Nah, kemudian teman sekalian, selanjutnya adalah ketika anak disunat pada saat liburan, maka dia lebih enjoy sekali, lebih menikmati, lebih senang, lebih bisa belajar di rumah. Ya, belajar santai maksudnya, daripada harus sekolah, harus berinteraksi dengan banyak orang, istirahatnya juga mungkin kurang. Kadang kalau terjadi sakit yang luar biasa, kadang kan tidak mesti diprediksi ya, kadang anak ada yang ambang nyerinya itu sangat tinggi ya, buat gerak sedikit aja kesakitan, jalannya ngegeng ya. Nah, kalau sekolah tentu tidak elok kalau jalan dengan ngegeng ya, artinya ngangkang gitu. Nah, nanti teman-temannya ngaruh-ngaruhi kalau jalan biasa kesakitan. Nah, ini kalau Anda di rumah, anak di rumah pas sunat tentu akan sangat nyaman, bisa bebas, bisa ya hanya duduk, tiduran, makan ya, mungkin bantu-bantu orang tua semampunya saja. Yang jelas lebih nyaman ketika pas liburan. Walaupun ketika pas tidak liburan pun bisa dengan metode sunat modern yang lebih praktis, lebih nyaman, lebih apa ya, lebih terlindungi lah, obat-obatnya lebih bagus. Tapi pilihan terbaik tetap itu, sunat di saat liburan merupakan yang terbaik, meskipun di saat di luar liburan pun bisa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pilihan waktu yang terbaik dari sisi kenyamanan, dari sisi efektivitas untuk belajar, sisi istirahat, sisi risiko. Liburan bisa menjadi salah satu pilihan untuk menyunatkan anak. Cendera pasir Bapak, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.